Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kami sebagai masyarakat awam yang masih berkutat pada kondisi keseharian dan permasalahan yang ada di masyarakat luas tentunya. Pada kebiasaan sehari-hari yang coba kami cermati kondisi-kondisi, tentunya harga-harga yang masih berfluktuatif atau cenderung naik, yang tentunya bukan fluktuasi harga saham di pasar atau pasar modal. Kami bukan pialang saham, tapi hanya fluktuasi pada harga-harga kebutuhan bahan-bahan pokok yang biasanya kalau sudah terfluktuasi atau melonjak, merangkak naik, wah ini sangat kecil kemungkinan untuk turun dan bahkan akan terus merangkak naik. Kami yang sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini harus survive atau bertahan hidup karena sudah lama berjalan atau kebiasaan yang terus kami jalani untuk tetap survive, hidup pada kenyataannya dengan kondisi harga-harga yang ada di lapangan. Tentunya yang di pasar-pasar tradisional maupun pasar-pasar, bahkan pasar-pasar modern seperti mal-mal dengan berbagai produk yang ada di etalase. Ya kadang-kadang kita kecewa itu hanya untuk kalangan menengah ke atas, kalangan tertentu yang bisa punya daya beli cukup tinggi. Sebagai awam juga selalu ada dan masih selalu terus bertanya dan akan terus bertanya, apakah kami bisa bertahan pada kondisi yang hampir bersamaan, yang juga pada kondisi kami harus bersabar dengan kemampuan serta pengendalian diri tentu untuk daya tahan. Terus bertahan hidup dengan kondisi ekonomi dan terus merosotnya daya beli pada sebagian dari kami masyarakat luas. Jangan lagi malah sering orang bertanya, masyarakat yang mana? Padahal di mana-mana kenyataan miris melihat kondisi-kondisi masyarakat. Dan salahkah kami sebagai awam yang harus terus bertanya-tanya dan bertanya lagi kepada pemangku kebijakan tentang bagaimanakah polisi atau kebijakan atau cara untuk dapat keluar atau sekedar untuk menggeliat atau untuk dapat keluar dari kondisi seperti ini. Kami sebagai awam bertanya dan coba merenung tentang terbukanya investasi misalnya. Bagaimana meyakinkan investor, apakah itu juga tugas kami? Kami mencoba atau pemodal-pemodal sebagaimana menumbuhkan gairah dan kemudahan usaha bagi masyarakat. Ya itulah kami sesali dengan program-program yang membuat masyarakat seakan-akan selalu disuapi, terus-terus terlena dengan adanya bantuan. Ya memang mungkin diperlukan
BLT atau bantuan langsung tunai misalnya pada kondisi-kondisi tertentu, bansos, apalagi ada program makan gratis dan lain-lain. Bantuan yang akan memanjakan masyarakat yang seharusnya dana bantuan itu sebaiknya dialokasikan kepada pembinaan dan pada pendidikan tenaga-tenaga atau lembaga-lembaga yang untuk menampung atau siap bekerja, lapangan-lapangan yang pekerjaan atau usaha bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tertentu yang menyerap banyak tenaga kerja untuk menumbuhkan semangat dan aktivitas berusaha dengan dipermudahnya mungkin juga birokrasi atau bantuan permodalan dari pihak-pihak kerjasama pemerintah dengan perbankan-perbankan yang memberikan permodalan, mungkin ditambah dengan pelatihan-pelatihan sesuai dengan bidang usaha yang mereka geluti, sehingga UKM-UKM yang ada menggeliat untuk hidup dan tentunya bahkan bisa menggairahkan usaha-usaha kecil. Ya, terus terang kita sangat berharap masyarakat luas tentunya iklim usaha yang lebih baik dan terbuka. Mungkin awal kita masih difasilitasi dengan sistem bapak angkat atau apa namanya, kemarin ada beberapa program yang bisa menumbuhkan lagi gairah usaha mikro atau usaha kecil UKM. Jangan terus, ya itulah, masyarakat juga sudah semakin jenuh dan mulai melihat kondisi-kondisi kita yang ada di masyarakat, yang ada di berita-berita tentang utang, yang ujung-ujungnya utang negara untuk membiayai, untuk memberikan bantuan-bantuan, bahkan bantuan beras, gula, minyak, yaitu mungkin dari impor, dan mungkin negara berutang lagi dan membebani APBN tentunya. Dan kalau membebani APBN, ya ujung-ujungnya kembali akan menaikkan lagi harga-harga karena pengaruh dari kenaikan pajak-pajak tentunya di berbagai sektor sebagai pendapatan negara. Itu katanya. Memang sungguh ironis. Jika ada kebijakan dan kemauan untuk tidak meninabobokan lagi dan bahkan ekstrim membodohi terus-menerus masyarakat, inikah akan membangkitkan dunia kerja supaya dunia kerja bisa menggeliat kembali dan ekonomi bisa bergerak, dan tentu pembukaan lapangan kerja sehingga mungkin kami bisa bernapas lebih sedikit lega dengan kemampuan daya beli yang meningkat, sehingga kami juga bisa sedikit terbebas dari beban dan himpitan kebutuhan yang lain, seperti kebutuhan atau mungkin pemenuhan pendidikan yang katanya 20% dari APBN pendidikan itu. Ya, semoga benar
adanya. Kemudian kebutuhan sandang yang layak, serta fasilitas kebutuhan penunjang lainnya. Kami sebagai awam sebenarnya tidak menuntut banyak untuk bisa bertahan hidup yang layak. Karena itu sudah lebih dari cukup untuk tetap survive dengan pemerintah menghargai jerih payah dan usaha kita. Tentunya kami bukan penentu atau membuat kebijakan yang dapat berpikir dan menentukan arah langkah agar tentunya menemukan solusi yang tepat pada kondisi sekarang ini. Semoga pengusaha atau penentu kebijakan jangan hanya sibuk pada kepentingan golongan, apalagi miris kepentingan pribadi demi kekuasaan, melanggengkan kekuasaan, mencari demi kepentingan dan ambisi dengan hasrat yang bahkan tak terkendali hingga menggebu-gebu. Tapi melupakan tugas sebagai mandat kekuasaan yang kadung sudah diberikan oleh rakyat. Melupakan tugas sebagai mandat kekuasaan. Dan sebenarnya rakyat sangat berharap. Kami hanya bisa berharap sambil berdoa. Semoga kondisi ini dapat segera ada perubahan ke arah yang lebih baik. Yang bisa membawa rakyat, masyarakat untuk bisa menikmati dan mempunyai kehidupan yang lebih layak. Dan tentunya akan berdampak pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih sehat. Mungkin itu yang kami mohonkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.